diutusnya Nabi Muhammad SAW ke bumi, ke dunia ini untuk sebagai rahmat bagi alam semesta. Puasa ini sejatinya juga melalui tradisi, amalan, ibadah yang kita tunaikan, di dalamnya ada esensi dan makna untuk membangun rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun Anda berada. Masih dalam podcast UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 2025 ini. Nah, mari podcast kembali lagi dengan tema yang sangat luar biasa di bulan Ramadan kali ini. Kita kedatangan salah satu bintang narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum kepada Ibu Dr. Ifat Maimunah SSMPD selaku Kepala Pusat Moderasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cerah sekali hari ini, Ustazah. Alhamdulillah. Bagaimana menjaga ibadah puasa? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat, Ustazah ya. Baik, Ustazah. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu Madrasatul Ar-Rahmah wal Mahabbah, pelatihan intensif membangun sikap rahmah dan kasih sayang. Nah, bagaimana ini, Ustazah, tentang tema yang kita ambil bisa disampaikan kepada Ustaz Malik di rumah. Baik, terima kasih Mbak Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Alhamdulillah, kita setelah sampai di hari yang ke-11 ya Mbak Ima ya. Alhamdulillah dengan penuh semangat, insyaallah kita semua diberikan kekuatan, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, insyaallah dengan khusyuk dan tumakninah, termasuk juga menjalankan ibadah di bulan Ramadan, salat tarawih, salat jamaah, dan sekaligus ibadah-ibadah yang lainnya yang sekaligus menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah kali ini. Oke. Sahabat Maliki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya ingin menyampaikan sedikit ulasan terkait dengan bulan Ramadan sebagai Madrasatul Rahmah wal Mahabbah. Sebenarnya kita sering membahas tentang kajian rahmah ya. Karena misi Islam sendiri itu adalah sebagai rahmah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini jelas sekali menegaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW ke bumi, ke dunia ini untuk sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, korelasinya dengan Ramadan kali ini ya. Jadi sifat rahmat itu sesungguhnya adalah rahmat itu adalah sifat salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan segala aspek kehidupan. Kalaupun kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat nyata, penting sekali untuk kita teladani. Beliau menebarkan rahmah itu ke seluruh aspek kehidupan, ke seluruh makhluk Allah yang ada di bumi kita ini, tidak hanya kepada manusia kan, tetapi ke seluruh makhluk ciptaan Allah. Jadi Rasulullah itu menebarkan rahmah kepada manusia, tidak hanya kepada sahabat tetapi kepada musuhnya, juga cinta dan kasih kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, lingkungan dan alam sekitarnya. Nah, inilah yang patut kita teladani. Nah, saya ingin memberikan korelasi sikap rahmah ini dengan bulan Ramadan. Bolehlah kita katakan Ramadan ini adalah sebagai momentum yang sangat mulia, sangat istimewa. Kita jadikan sebagai madrasah atau momen pelatihan intensif untuk membangun sikap rahmah pada diri kita. Sejauh ini kita pahami ibadah puasa Ramadan itu adalah menahan
lapar, haus, dahaga, sekaligus hal-hal lain yang memang diharamkan untuk ditunaikan selama berpuasa. Betul. Gitu ya, al-imsaku an banyak hal ya yang mesti teman-teman juga sudah pahami. Tetapi puasa ini sejatinya juga melalui tradisi, amalan, ibadah yang kita tunaikan. Di dalamnya ada esensi dan makna untuk membangun rahmah. Seringkali kita dengar ada seruan yang digaungkan di dalam bulan Ramadan itu untuk bersedekah. Nah, kita tahu ada zakat, infak, dan sedekah. Nah, maknanya itu ada keistimewaan dari zakat, infak, dan sedekah. The miracle of sedekah itu kan banyak sekali ya Mbak ya. Selain kita memberikan sedekah atau sedikit kelebihan harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, tetapi sesungguhnya di situ ada makna lain untuk membangun kasih sayang, rahmah dan mahabbah kepada sesama. Itu saling berkaitan ya, Ustazah ya? Iya, tentunya begitu. Nah, di samping itu dengan misi yang tentunya di dalam ayat Al-Quran kan disebutkan ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kan gitu ya. Jadi ada dilipat gandakan setiap kita bersedekah. Bersedekah juga tidak mengurangi harta yang kita miliki, mana qasat malun min sadaqatin ya. Tetapi esensi dari sedekah itu kita akhirnya dipertemukan dengan sesama saudara kita. Dengan pertemuan itu kita akan menjalin silaturahmi, kita akan menumbuhkan rasa sayang, kan begitu ya Mbak ya. Dan ini sebenarnya mudah sekali untuk kita tunaikan. Apalagi untuk sahabat Maliki kali ini kan insya Allah sudah memahami the miracle of sedekah itu sendiri. Pasti Allah akan memberikan ganti kalau kita dengan tulus ikhlas mau mengulurkan sedekah kepada ya selain kita tentunya. Nah, ini dakwah di dalam bulan Ramadan kan kita ada janji Allah kalau kita mau bersedekah atau berbuat apa saja di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Apalagi bersedekah yang di dalamnya juga ada makna untuk membangun kasih, membangun sayang, kemudian kita mempererat silaturahmi, ya kan begitu ya. Pertemuan-pertemuan kita dalam menebarkan rahmah itulah akhirnya momentum yang bisa dibangun di dalam bulan Ramadan kali ini. Dan masih banyak yang lain sebenarnya Mbak Ima. Kalau kita korelasi ya sudah ya. Oke. Saya kira tradisi dan amalan yang lain di bulan Ramadan kan kita ini sering ya, kalau mungkin di komunitas-komunitas itu ada buka bersama ya. Itu sebenarnya tidak sekedar buka bersama, akan tetapi seruan atau undangan-undangan buka bersama itu kan menggerakkan kita, oh ini kita akan bertemu dengan teman, kita akan saling cerita apalah gitu. Di samping di dalamnya pasti ada doa, doanya pastinya untuk kebaikan-kebaikan. Nah, ini juga esensinya ada nilai di dalamnya membangun kasih ya, membangun rahmah dan cinta di antara kita semuanya. Saya kira itu terkait dengan korelasi momentum Ramadan dengan pendidikan membangun rahmah dan mahabbah di dalam bulan Ramadan. Baik, gitu, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah ya. Nah, untuk menuju ke arah sana, ini caranya seperti apa Ustazah? Iya, jadi ada dalil ayat Al-Quran itu mengatakan ya, innamal mu'minuna alladzina dzukirat innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ya. Dilanjutkan lagi, alladzina yuqimunas shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ini sebagai motivasi buat kita. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai seorang mukmin, seorang mukmin itu tanda-tandanya adalah kalau kalau mengingat nama Allah dia langsung bergetar hatinya. Kalau mendengar ayat Al-Quran dilafalkan ya, dia akan
bertambah imannya, kan begitu ya. Kalau di samping itu seorang mukmin menegakkan sholat pastinya karena ada mukmin punya kewajiban untuk menunaikan kewajiban-kewajiban syariat di dalam Islam. Nah, seorang mukmin pun kita punya motivasi harus menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Nah, tentunya kalau kita sudah mengikrarkan diri kita sebagai seorang mukmin muslim yang ideal lah dalam artian ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun harus punya semangat untuk membangun rahmah di antara yang paling mudah di antara tadi yang sudah kita sampaikan, amalan-amalan di bulan Ramadan di antaranya berlatih bersedekah. Memang bermula dari berat terlebih dahulu, tapi kalau kita terlatih ya pelan-pelan dari nominal yang sedikit, kemudian ini kita apa istilahnya sisihkan untuk kita tambahkan, kemudian kita sedekahkan, kita infakkan, kita tebarkan. Nah, tasarruf harta yang kita miliki sebagian anugerah Allah yang dianugerahkan kepada kita berupa kekayaan tadi itu, ya kalau dengan sadar kita dituntut untuk berkesadaran memang dalam hal ini Mbak, berkesadaran bahwa ini motivasi yang luar biasa buat kita untuk membangun rahmah melalui bersedekah itu tadi. Karena berbuat baik itu tidak serta-merta memang kita bisa. Tentunya momentum di bulan Ramadan ini adalah menjadi amalan dan tradisi yang mendidik kita tentunya, karena suasana spiritual yang kita lalui di bulan Ramadan ini nanti akan membangkitkan diri kita, tersadarkan bahwa kebaikan-kebaikan itu seharusnya memang menjadi lifestyle dalam kehidupan kita, kan gitu ya. Ya tentunya melalui bulan Ramadan yang kurang lebihnya kita jalani selama 30 hari, tapi setidaknya nanti memberikan asar ya, ada pengaruh yang membekas untuk di bulan-bulan berikutnya. Seperti itu Mbak. Dimulai dari bulan Ramadan ini dan diteruskan bulan selanjutnya. Baik Ustazah, kita berbicara soal tadi sudah dibahas tentang sedekah nih Ustazah. Seringkali fenomena yang ada tentang sedekah itu, ada orang yang bilang sedekah adalah mungkin dari harta uang kita, ada juga sedekah yang memang dari mungkin barang-barang atau mungkin yang lainnya. Kalau Ustazah sendiri lebih condong kemana ini Ustazah? Iya, dalam bersedekah dan menginfakkan apa yang kita punya ya dalam hal ini sebenarnya tidak harus berupa uang atau barang. Di sana tidak ada ketentuan ya sesungguhnya ya. Namun kalau kita berbicara zakat itulah baru ada ketentuan. Fikih zakatnya ya harus mencapai nisab dan haulnya kan begitu ya. Kalau sedekah kita hendaknya harus maulah menggerakkan diri kita, apapun yang kita miliki, asal kita tulus, ikhlas ya, dengan sadar kita lakukan, kita sedekahkan apa yang kita punya. Apalagi kalau zakat itu hanya ada di bulan Ramadan ya, zakat fitrah ini. Alangkah baiknya begitu, iya. Tapi begini, ada beberapa statement yang mengatakan para ulama itu, misalnya zakat profesi, zakat profesi. Contohnya di tenaga medis ya. Saya pernah itu dipertemukan dengan tenaga medis yang selalu mengeluarkan sebagian harta itu setelah selesai bertugas. Jadi mungkin nominalnya sudah memenuhi nisabnya lah, katakanlah begitu ya. Supaya apa ya, untuk menjaga kehati-hatian dalam beragama, saya keluarkan aja sebagian dari yang sudah saya terima. Itu kehati-hatian ya. Kalau diniatkan mungkin tazkiyatul mal itu ya monggo gitu kan. Berinfak sedekah juga monggo, karena di sini esensinya nanti kan dia mentasarrufkan sebagian harta kepada yang berhak menerima kan begitu ya. Ada 8 asnaf. Pastinya ini yang juga harus menjadi perhatian untuk kepada siapa kita mentasarrufkan begitu kan. Baik, ya Ustazah. Kita kembali lagi ke topik kita yang tentang kasih sayang. Nah, sekarang ini kan kita di lingkungan kampus nih Ustazah. Mungkin Ustazah bisa menceritakan atau mungkin menurut Ustazah sendiri bagaimanakah untuk menerapkan kasih sayang antara dosen dan juga mahasiswa, atau mungkin pengasuh dan juga mahasantri. Iya, sebenarnya membangun rahmah ini adalah misi kenabian tadi ya.
Jadi Rasulullah itu tidak memilih dalam menebarkan kasih sayang. Rasulullah juga mengamalkan sikap rahmah ini kepada siapapun berdasarkan dalil Nabi juga disampaikan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, kan begitu ya. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama, gitu ya. Kemudian ada dalil yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir laisa minna man la yarham la yurham, kan gitu kan. Jadi jelas siapa yang tidak menebarkan kasih sayang maka dia juga tidak akan disayang. Ini sudah sunatullah, Mbak, ya. Jadi kalau kita di dalam komunitas perguruan tinggi, setidaknya yang bisa kita lakukan untuk menebarkan sikap rahmah itu minimal ya, dari yang paling mudah kita lakukan ya, setidaknya kita menanamkan akhlakul karimah ya, menumbuhkan etika moral yang baik, bisa dengan lisan yang baik. Jadi menjaga lisan kita, jadi tidak berbicara kecuali hal yang penting dan tidak menyakiti, kan gitu kan. Ada dalil agama dalil hadis Nabi juga mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kita memang tidak mampu untuk berkata-kata yang baik, sebaiknya kita diam. Dan itu sebagai perangai yang paling aman ya buat kita ya. Utamanya dari dosen ke mahasiswa. Ya sudah, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, memberikan motivasi, ya kita mendoakan aja, kan begitu kan. Tapi kan masa kita tidak bisa menunaikan kewajiban untuk mendidik ya. Setidaknya ya kita ucapkanlah yang baik-baik untuk mahasiswa. Kalau di ma'had itu pengasuh kepada santri ya, entah itu dari sikap, perbuatan, kemudian perkataan. Tapi yang paling mudah mungkin ya implementasinya untuk berkata-kata itu tadilah setidaknya ya. Atau mungkin berbuat juga ya, jadi berbuat yang tidak sampai membuat orang lain tersinggung, kan begitu ya, atau mungkin tidak merasa direndahkan. Jadi semua makhluk Allah yang ada di bumi ini itu mulia, Mbak ya. Apalagi kita sesama manusia harus saling memuliakan, kan begitu ya. Tidak ada yang berbeda di antara kita ya. Kalau semuanya tahu itu sudah. Iya, harusnya begitu. Maka melalui pendidikan, membangun rahmah yang diteladankan oleh Nabi, itu sesungguhnya kita harus pahami ya maknanya, kita hayati, sekaligus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu sudah berhasil dipraktekkan dalam kehidupan kita, kehidupan insya Allah akan menjadi damai, Mbak. Indah sekali, begitu ya. Kepada Mbak Ima yang awalnya saya dulu tidak kenal, tapi coba saling berkenalan, entah itu by WA, kemudian kalau bertemu mengucapkan salam, itu meski nilainya sederhana ya mungkin ya, tapi nilainya luar biasa, Mbak ya. Oh, ini ditegur, berarti mengingat saya. Oh, ini berarti saya masih dianggap, kan begitu ya, ada nilai. Jadi masing-masing kita harus membangun value bahwa kemuliaan itu harus dari kebaikan-kebaikan yang sederhana ya, tetapi dijalankan dijalankan dengan istiqomah, kan begitu. Allah itu mencintai yang istiqomah ya, yang sungguh-sungguh ya. Susah itu. Iya, sederhana, tapi kalau kita terus beristiqomah menunaikannya, insya Allah nanti kita akan menjadi generasi yang memiliki nilai positif, kan begitu ya. Karena itu semuanya sesungguhnya sudah ada dalam teladan Nabi. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum an yutqinahu, itu begitu Nabi mengatakan. Jadi nggak perlu berbuat yang berlebih di luar batas kemampuan, asal kamu mampu tapi istiqomahkan, utamanya hal-hal yang baik-baik. Ya afsus salam, wasilul arham, kan begitu aja sederhana, tapi kalau istiqomah insya Allah nanti akan terpatri dan membentuk diri kita. Nah, ini kan ada di bulan Ramadan, dalam suasana spiritual yang terus dibangkitkan, membangun religiusitas di lingkungan kita. Nah, ini ada pelatihan intensif nih di bulan Ramadan ini, gitu kan. Tanpa disadari, iya gitu kan. Kalau ketemu, oh iya, pertemuan kita itu kan harus diawali dengan salam, kan begitu ya. Kemudian saling mendoakan, kan gitu kan. Jadi di setiap event, momen itu ada doa, kan begitu, Mbak ya.
mendoakan antar kita dengan sesama itu kan juga sesungguhnya membangun rahmah di dalamnya. Damai sekali insya Allah. Jadi ini mungkin menjadi dambaan dan impian semua kita ya untuk mewujudkan misi membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diawali dari bagaimana cinta kasih itu ada pada masing-masing kita. Jadi Nabi itu luar biasa memberikan teladan kepada kita. Jadi ar-rahimuna yarhamuhumullah. Jadi irhamu man fil ardi, tanpa ada pengecualian, tidak ada ekspektasi di situ. Siapa yang akan disayang, semuanya disayang. Yang kecil menyayang yang besar, yang tua, yang besar pun juga demikian. Yang berkecukupan juga menyayangi yang berkekurangan. Jadi kita sama-sama menyadari dengan penuh kesadaran bahwa kasih sayang itu harus terbangun di antara kita. Itu Mbak. Kalau tadi kita sudah membicara antara dari guru dan juga muridnya. Kalau di lingkungan keluarga sendiri, itu bagian memupuknya nih Ustazah. Karena kan momentum Ramadan ini kalau kita teladani bahwa sering banget kalau di keluarga yang jarang berkumpul, ada momen-momen yang penting dan sering banget ada perkumpulan ya. Iya, betul. Ramadan ini luar biasa ya Mbak ya. Jadi momentum yang istimewa buat kita semuanya. Utamanya ketika kita kembali ke rumah. Jadi rumah, keluarga itu adalah tempat kita kembali dan membangun harapan kan. Capek pulang ya, hilang gitu ya. Jangan sampai rumah itu menjadi, mohon maaf ya, waliyadzubillah, na'udzubillah, menjadi neraka yang kemudian membuat kita malas untuk pulang. Jadi kita ciptakan baiti jannat itu penting. Utamanya di bulan Ramadan ya adalah momentum. Kalau sehari-hari sih mungkin kita saling bersibuk ria nih ya, tidak ada momen untuk pertemuan. Sarapan kadang tidak bareng, makan siang apalagi, malam baru ketemu sudah pada lelah semua. Nah setidaknya di bulan Ramadan ada event yang luar biasa, buka puasa bersama, setelah itu salat jamaah ya, taraweh, qiyamul lail, setelah itu sahur bersama, habis gitu lanjut subuh, entah itu mungkin dilanjutkan dengan amalan-amalan yang bisa kita tunaikan mendekati waktu syuruk, sholat duha. Setelah itu sibuklah beraktivitas dengan kesibukan masing-masing, berdinas dan seterusnya. Tapi rentetan kegiatan dalam sehari saja kalau kita dengan lagi-lagi berkesadaran untuk menjadikan momentum Ramadan sebagai momentum yang sangat istimewa di dalam keluarga, harus kumpul bersama, baik itu di buka puasa misalnya, atau taraweh nanti berangkat ke masjid bersama, setelah itu pulang juga demikian, tadarus dan seterusnya. Dengan sadar, mari kita saling memotivasi dengan komunikasi yang baik, insya Allah akan terbangun misi dan cita-cita baiti jannat itu akan terwujudkan dengan baik, kan begitu Mbak, insya Allah. Karena memang bermulanya dari kita di keluarga, karena ini elemen terkecil ya untuk membangun sebuah institusi yang tentunya mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi. Ingat qaryah thayyibah ya jadinya ya. Jadi dari hal kecil dari diri kita dan untuk sekitar kita nih Ustazah ya. Baik, kalau misalnya kita mau berkiprah di masyarakat nih Ustazah ya. Karena kan banyak sekali kalau anak-anak sekarang itu jarang ingin mengenal lingkungan sekitar. Nah, itu gimana caranya agar mereka melek di sekitar kalian itu ada orang-orang ini. Iya, betul. Utamanya sekarang ya Mbak ya, era digitalisasi, generasi-generasi zilenial itu luar biasa. Sekarang kepekaan mereka kepada lingkungan sekitar itu sangat berkurang. Jadi mereka ada menjadi kaum eksklusif lah, mungkin hanya melulu aja dunia mereka di dunia media sosial media sosial, lalu hanya berinteraksi dengan alat digital itu kan, moda-moda yang terhubung dengan internet. Ini memang tuntutan buat kita agar kita juga sadar bahwa era zaman sekarang itu memang harus berhati-hati kita menghadapinya penuh dengan kewaspadaan ya. Lagi-lagi memang menjadi challenge ya, tantangan buat kita. Utamanya saya juga masih punya generasi yang harus dikawal, didampingi dengan baik agar tidak dia asyik dengan dunianya, tidak mau peduli dengan lingkungan sekitarnya.
Nah, ya tetap kita harus mengingatkan bahwa hidup ini ya harus bersosial. Kata Ibnu Khaldun kan al-insanu madaniyun bitabai. Jadi dia harus berkomunikasi, dia harus bertemu orang, berinteraksi, melakukan muamalah, muasyarah dengan sekitarnya. Ya kalaupun sesekali memang ada kewajiban yang menggeser aktivitas menuju kepada moda internet itu tadi, ya nggak apa-apa, tetapi dia harus punya waktu yang dia juga harus mengingat kehidupan ini ya harus dijalankan sesuai dengan sunnatullah. Dia harus berinteraksi, berkomunikasi, bermuamalah, karena sejatinya manusia hidup itu tidak bisa lepas dari proses bermuamalah dari bangun tidur hingga mau tidur lagi, Mbak ya. Betul. Untuk memenuhi kebutuhan kan kita harus terhubung dengan manusia yang lain. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba semua yang kita butuhkan itu ada di depan mata tanpa kita menjalankan muamalah dengan yang lain. Bim salah bim gitu. Iya, nggak bisa kan, jadi kayak aneh aja gitu. Jadi kita tetap harus mengingatkan, selalu mendampingi bahwa hidup ya idealnya menjadi sunatullah, berinteraksi, bersosial, bermuamalah, dan harus keluar rumah. Kalau itu memang harus keluar rumah, misalnya berteman, atau mungkin ya kamu harus berkomunikasi dengan keluarga, tidak boleh kemudian murung hanya di dalam kamar aja. Nah ini harus diwaspadai sih memang menghadapi generasi-generasi entah apa yang disebut sekarang ini ya, generasi zilenial atau generasi mungkin setelahnya ya. Nah ini kewaspadaan yang patut kita jaga ya, karena memang mewujudkan rahmah dan kasih sayang itu harus ada muasyarah thayyibah, muamalah hasanah di antara kita. Masya Allah. Baik Ustazah, untuk sebelum kita menuju di penutup, mungkin ada bisa nasihat yang bisa diberikan kepada sahabat Malik di rumah, monggo. Jadi sahabat Malik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya membangun rahmah wal mahabbah dalam artian meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus sadar. Kita mulai ketika kita mendapatkan momentum Ramadan ini sebagai pelatihan intensif menebarkan kasih sayang, hendaknya kita pupuk terus ya, tidak saja di dalam bulan Ramadan, tetapi kesadaran kita membangun rahmah ini terus berkesinambungan hingga nanti. Jadi sebenarnya mudah sekali. Yang terpenting perangai kita meneladani Nabi. Bagaimana Nabi itu menjadi pribadi yang nyata untuk diteladani, kemudian melahirkan pribadi kita dengan memberikan nilai yang positif, baik buat diri kita ataupun orang lain. Hati tentunya yang harus disentuh. Kita harus berkesadaran rahmah dan kasih sayang itu harus diniatkan dari diri kita. Seperti itu. Iya, terima kasih ya, sekali. Bismillah ya Mbak ya. Yang pasti ini usiku Mbak ya bitaqallah ya. Karena memang kita memang tidak boleh berhenti untuk belajar, dan dalam membangun rahmah ini adalah proses belajar sesungguhnya. Saya mengatakan demikian pun saya juga proses belajar, karena ini memang belajar. Belajar itu tidak ada waktu untuk berkesudahan. Ya, jadi terus menerus kita memang sesi belajar itu harus ada. Baik, matur nuwun Ustazah untuk podcast kali ini. Baik sahabat Maliki di rumah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nantikan podcast berikutnya tetap di Syiar Ramadan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga mari kita tebarkan kasih sayang di bulan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.